Oke, selamat datang kembali di channel Pak Demotor. Kali ini saya akan menangani tempat dari kedudukan baut karburator ya, ataupun baut manifold. Di sini itu untuk drat dari baut manifoldnya itu sudah los ya, kayak gini. Ya, ini udah los. Jadi dia itu nggak mau kencang ya. Ini akan mengakibatkan terjadi yang namanya kebocoran di bagian manifold dan akan menyebabkan kendaraan itu untuk susah dihidupkan ya. Jadi susah banget dihidupkan karena pada bagian ini itu terdapat yang namanya kerenggangan ataupun celah yang akan mengakibatkan kebocoran udara ya. Jadi nanti udaranya itu enggak lewat dari yang namanya karburator ya, tapi lewatnya dari sini. Ini akan menyebabkan kendaraan susah hidup. Oke, untuk tata cara melakukan proses pembubutan ataupun dilakukan yang namanya tap ya. Di sini itu ditutup dulu ya, biar kotoran yang nantinya kita lakukan proses pengeboran itu tidak masuk ke bagian dalam sini ya. Jadi nanti tidak akan mengganjal di bagian klep ya. Oke, ini kita pasangkan dulu seperti ini. Dan kita siapkan yaitu mata bor ya. Oke, kita siapkan mata bor dengan ukuran M6 ya ini. Oke, kita cari dulu untuk mata bor dengan ukuran M6. Mana ya? Oh, ini. Oke ya. Untuk ukurannya itu segini. Jadi yang tadinya baut 10 itu diganti baut 11 ya. Tidak langsung ke 12 tetapi digunakan ke baut yang 11. Nah, di sini itu nanti dibor dulu ya. Dibor, baru nanti dilakukan proses pengetapan ataupun pembuatan ulirnya. Oke ya, untuk tahapan yang pertama itu adalah melakukan pembuatan pengeboran terlebih dahulu di bagian yang mau kita lakukan perubahan di ulirnya ya. Kita pasangkan dulu untuk mata bornya. Kita pasangkan seperti ini. Pastikan untuk ukuran mata bornya itu sudah benar ya. Dan langsung kita eksekusi untuk proses pengeboran. Jangan sampai terjadi yang namanya kemiringan ya. Itu nanti akan mengakibatkan terjadinya kerusakan lagi malah. Oke, setelah dilakukan pengeboran kita semprot dulu untuk bekas-bekas dari sisa dari pengeboran. Oke, setelah melakukan proses pengeboran dengan mata bor M6 ya, ini sudah hilang ulir bawaan dari pabrikan ya, ataupun ulir M6 nya ya. Ini kita ganti dengan M7. Di sini saya menggunakan tipe baut dengan thread itu 7 kali 1,0 ya, karena bautnya juga sudah saya siapkan ini ya. Jadi untuk bautnya itu sudah saya siapkan juga, karena di sini kan kebanyakan sepeda motor ini untuk Mio lama ya, itu biasanya ulirnya itu pada aus, jadi sudah dipersiapkan seperti ini ya. Ini nanti masuk seperti ini ya, tapi dibuat ulir dulu. Nah, untuk pembuatan ulir itu saya gunakan dengan high thread, itu threadnya 7 kali 1,0 ya. 7 itu 7 mili, 1,0 itu adalah jarak ulir. Nah, jarak ulirnya yang nantinya kita buat. Sini ada 3 tab ya, 3 jenis tab di sini. Untuk yang pertama itu lebih ngerucut, yang kedua itu agak landai, dan yang ketiga itu untuk full dratnya sampai ke bagian bawah ya. Jadi ada 3 tahap.
Oke, untuk yang pertama jangan lupa dikasih yang namanya pelumas terlebih dahulu ya. Kasih oli ataupun grease boleh ya. Kita masukkan seperti ini dan posisikan nanti untuk eh, pengetapan itu lurus ya, ataupun tidak menceng. Oke, sekarang kita akan langsung melakukan proses pengetapan pada bagian baut manipul ya. Untuk proses pengetapan jangan sampai melenceng ya. Jadi kalau misalkan kalian itu sudah terbiasa, itu nantinya juga akan bisa dengan sendirinya itu bisa ngepasin posisi thread ulir yang tepat ya. Jadi tidak perlu khawatir kalau misalkan kalian masang ulirnya itu menceng ya. Kalau sudah terbiasa seperti ini, gampang sekali. Ya, ini udah masuk, sudah bisa ngunci ya kayak gini. Kita kencang. Nah, tinggal di bagian dalamnya, karena tadi menggunakan yang tipe ini yang agak kerucut ya. Tahap selanjutnya kita gunakan yang tipe ini yang lebih tebal lagi ya, ataupun bisa nyampe dalam. Karena untuk tahap awal kan biar lebih gampang pas awalannya. Jadi nanti bisa lebih mudah lagi. Nah, karena di sini itu sudah setengah, tinggal kita gunakan tahap yang kedua. Posisikan, paskan dulu ya, agar posisinya tepat. Oke, kalau sudah tepat tinggal kita gunakan kunci untuk mengepaskan, terus tinggal ulir saja kayak gini ya. Kalau bisa gerakannya itu kayak gini ya, kanan kiri, jadi biar tidak merusak pada bagian alat tapnya. Tapi kalian juga bisa menggunakan yang modelnya itu pakai bossing ya. Jadi tetap dibuat ulir seperti ini, tapi nanti ditambahkan yang namanya kayak sok-sokan ya, sok buat ini biar nanti bisa digunakan baut 10 lagi ya. Tapi karena saya nggak punya itu ya, saya pakainya kayak gini modelnya. Oke, tinggal semprot lagi ya, pembersihan. Terus
ini bekasan dari kotoran yang ada di tabnya juga disemprot ya, dan ditaruh ke tempatnya kembali biar tidak hilang. Ya, setelah ini nanti baru memperbesar di bagian tempat bautnya, karena ini kan bekas baut 10 ya, bekas baut 10 ini kan masuk. Kalau kita gunakan baut 11 dia itu nggak bakalan masuk ya, ataupun pres ya kayak gini. Nah, ini diperbesar dengan menggunakan mata bor M12 ya, atau kita gunakan M11 terlebih dahulu, nanti baru M12 nya M12 M7 sama M8 ya. Jadi buat baut 12 ataupun baut 11 itu bisa masuk. Oke, kita gunakan dulu untuk menggunakan mata bor M7 ya, mata bor M7. Nah, di sini yang dilubangi itu hanya sebelah sini ya, satu saja, karena yang satu ini itu masih benar ya. Nah, ini mata bornya kita masukkan. Ini M7 masuk, berarti bisa kita gunakan M8. Nah, oke, di sini saya menggunakan M8 ya. Oke, ini saya gunakan mata bor 7 mili. Ini tadi 6 mili ya. Ini 6 mili. Ini yang 7 mili. Ya, jadi gini itu nanti dibuat. Oke ya, ini sudah berlubang seperti ini ya, itu sudah lebih besar. Untuk baut yang baru itu bisa masuk ya, menggunakan baut 11 seperti ini ya. Tinggal kita pasangkan ke tempatnya lagi ya, seperti ini. Oke, jadi kita pasangkan dulu untuk murnya. Ini karena terlalu panjang, kita kasih mur lagi biar nanti untuk pengencangan itu di bagian murnya ya, tidak menggunakan mengencangkan di bagian bautnya. Nah, ini pasangkan seperti ini dulu. Ini full thread ya, baut full thread. Oke, terus jangan lupa perpak. Oke, perpak seperti ini ya, terus kita pasangkan, tinggal masuk slap ya. Jangan lupa ini pastikan kondisinya udah bersih, terus tinggal pasangkan murnya ya. Oke, baut satunya juga kita pasangkan ya. Ini juga sama ya, ini baut 10 full thread ya, kayak gini.
tinggal pasangkan saja. Oke, paskan dulu untuk perpaknya. Nah, seperti ini. Nah, ini 11, ini 10 ya, baut 11 dan baut 10. Intinya biar kencang saja ya kalau masalah kayak gini. Ini kan mau kan pakai kunci 11 kayak ini. Oke, nah nanti ngencenginnya lewat sini ya, ngencenginnya itu lewat sini. Ini misalkan mur naik dulu, nah, terus dikencangkan bautnya sampai mentok, udah terasa mentok. Nah, kalau mentok kayak gini berarti udah ya, tinggal kencangan saja. Nah, di sini yang dikencangkan itu murnya. Kalau yang ini bautnya juga bisa ya, tapi alangkah baiknya kita ukur dulu ya kepanjangan ataupun kedalaman dari bagian bautnya. Ini membutuhkan panjang berapa senti ya. Untuk melakukan pengukuran kedalaman kita gunakan yang namanya sigmat ataupun jangka sorong. Pasangkan seperti ini, terus tinggal didorong ya. Oke, tinggal dorong ke bawah. Set. Nah, ini baut mentok sampai sini. Berarti itu bautnya itu sampai dengan berapa ini? 67 ya, 67 mili. Nah, di sini kalau misalkan dipaskan ini ya berarti ini pas ya. Berarti ini nanti untuk murnya itu tinggal peraskan saja ya. Jadi lebih pas lagi. Nah, ini kan masih agak lebih ya, jadi tidak khawatir bautnya itu terlalu panjang ya. Kalau udah seperti ini tinggal kita kencangkan saja ya, karena untuk ukurannya itu sudah pas. Untuk pengencangan secukupnya saja ya, karena kita kan tahu ya kalau misalkan baut ini itu ulirnya cepat aus, jadi kita kencangkan secukupnya. Oke, untuk ini menggunakan pengencangan dengan kunci pas seperti ini ya, karena di bagian ininya bautnya itu sudah mentok, jadi pengencangannya itu lewat baut ini, murnya ya, murnya itu yang dikencangkan. Set, udah. Dan di sini yang dikencangkan itu 10-nya ya, yang bautnya. Oke ya, ini sudah kencang ya. Jadi tata caranya itu seperti itu ya. Dan pastikan untuk bekas-bekas dari sisa pengeboran itu tidak masuk ke dalam mesin ya, jadi agar aman, karena ini kan habis turun mesin, kalau misalkan ada bekasnya yang masuk nanti malah ganjel ke katup, malah dibongkar lagi mesinnya ya. Jadi biar lebih aman ya seperti ini. Oke, untuk kalian yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu. Jangan lupa like dan komen jika ini membantu kalian ya. Oke, ini ada garapan juga turun mesin ya. Ini motor mati-matian katanya. Ini motor rongsok ya. Ini tinggal nunggu bodi.
Ini lama banget ini yang punya kendaraan gak kasih kabar gimana, mau kasih uang apa gimana. Ini kalau misalkan motor saya udah tak rongsok ini ya, karena apa, memenuhi tempat kayak gini ya, terlalu memenuhi tempat.